Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin dong. Hari ini kita bersuka cita. Bukan saja kita bisa bangun, bisa kembali beribadah, tetapi kita mau hari ini mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan memuji, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, yuk kita mau bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, untuk pagi yang Tuhan beri, karena sekali lagi tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami, jaga pelihara kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah siap dengan bangkit berdiri, kita mau angkat pujian satu lagu ini. Wah, hebat. Lo saya yakin kita bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita juga mau mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Unveiled. Yuk kita mau siapin hati, mau dengar, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, yaitu lagu yang berikut ini. Mana ya kok Unveiled? Wah, lo saya yakin sebentar lagi kita akan panggil Lose Unveiled. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dulu yuk. Kita mau berdoa. Tuhan, kami sekarang mau dengar firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti, dapat memahami, dapat bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Tolong kami, jaga pelihara kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya, lo sepanggil dulu. Konfet, ayo langsung. Halo adik-adik semua, sorry bentar ya. Saya lagi nyari sesuatu nih. Ini untuk bantu Lause lihat. Apa ini? Kacamata. Nah, jadi kacamata ini bisa bantu Lause untuk fokus bisa melihat sesuatu. Nah, mungkin ya adik-adik juga kalau ada yang berkacamata mungkin tahu deh, biar bisa fokus makanya pakai kacamata. Kacamata ini alat bantu untuk tetap fokus. Nah, ternyata di Alkitab juga ada loh yang bisa bantu kita untuk tetap fokus. Nah, apa itu? Mungkin kita bisa baca di Lukas 4 ayat yang keempat, 8 sama 12. Nah, banyak banget nih. Tenang, nggak apa-apa, kita bakal baca yang sama aja, yaitu ada tertulis. Sekali lagi ya, ada tertulis. Apa itu tertulis? Kok bisa sih ada tertulis untuk ngefokusin kita? Nah, jadi begini, ada tertulis ini membantu Tuhan Yesus untuk tetap fokus dalam melawan iblis. Gimana ceritanya? Jadi, setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Yohanes nih, untuk apa adik-adik? Yes, untuk dibaptis. Dibaptis untuk meneguhkan kalau Yesus itu adalah Allah yang sepenuhnya di bumi. Nah, setelah itu Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa nih Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun? Apakah untuk jalan-jalan kah? Untuk main-main kah? Atau untuk liburan kah? Ternyata tidak loh adik-adik. Di padang gurun itu Tuhan Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Kalau mungkin yang sebelumnya Tuhan Yesus menunjukkan kalau dia itu Allah, di padang gurun itu Tuhan Yesus menunjukkan kalau dia itu manusia. Jadi selama di padang gurun itu Tuhan Yesus berjalan selama berapa lama? 40 hari loh adik-adik. Setelah 40 hari itu iblis pun datang dan mencobai Yesus. Hai Yesus, bagaimana setelah 40 hari nggak makan? Lapar gak? Lapar dong. Kalau di zaman ini kan belum ada GoFood, belum ada GrabFood, belum ada handphone, jadi kamu gak bisa pesan makanan kan? Tapi kamu kan Allah yang menjadi manusia, bener gak? Kalau bener, coba dong ubah batu menjadi roti. Wah adik-adik, tawarannya yang menarik ya. Bayangin aja nih, misalkan adik-adik nih udah jam 12 siang, udah waktunya makan siang nih, tapi adik-adik belum makan siang. Udah mulai kerasa nih lapar, mungkin perut udah keroncongan. Adik-adik udah ngebayangin nih, misalkan udah ngebayangin ayam goreng, udah ngebayangin misalkan nasi goreng, ngebayangin ramen misalkan. Kan pasti jadi makin lapar gitu kan. Udah pengen cepat-cepat makan pasti kita. Nah, Yesus itu tentu saja dia itu adalah Allah, dia itu adalah Tuhan. Dia mampu untuk melakukan sesuai yang iblis katakan, mengubah batu menjadi roti. Ya mungkin itu adalah perkara yang mudah bagi Tuhan, tapi apakah Tuhan tergoda dan melakukan itu? Ternyata tidak loh adik-adik. Apa yang Tuhan lakukan, ia pun melawan iblis. Ia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Perkataan ini membawa Yesus untuk tetap fokus kepada tujuannya di dunia ini. Jadi Tuhan tidak fokus kepada dirinya yang lagi lapar, tapi Tuhan fokus kepada siapa? Kepada Allah Bapa adik-adik. Nah setelah itu apakah iblis menyerah? Ternyata tidak loh. Iblis pun tidak mau kalah. Ia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Iblis kasih lihat kepada Tuhan Yesus kerajaan-kerajaan di dunia. Dan iblis pun berkata demikian. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wah, rumit banget ya. Maksudnya apa ya? Kalau misalkan Lause simpulin gitu ya. Misalkan kayak gini adik-adik.
Siapa di sini yang seneng Iron Man? Atau mungkin karakter-karakter Marvel lainnya kayak Captain America, kayak Thor misalkan. Atau mungkin yang adik-adik yang perempuan nih seneng Barbie, misalkan sedang princess. Ya mungkin kita pernah kali ya berpikiran pengen bisa terbang kayak Iron Man, pengen kuat kayak Thor, pengen jadi cantik dan jago bernyanyi seperti princess, seperti Barbie, atau ya apapun yang mungkin yang pernah kita ingin nih. Nah, itu semua yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Semua kekayaan di dunia iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus tergoda dengan semua itu? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan Yesus enggak tergoda loh. Dan Tuhan pun berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus tidak tergoda karena Ia tahu bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, Tuhan Yesus tetap fokus kepada Bapa. Nah, setelah itu apakah iblis menyerah? Wah, ternyata tidak loh adik-adik. 2 kali gagal pun iblis tidak menyerah. Iblis pun membawa Tuhan Yesus lalu berkata demikian. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis kan, engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, ternyata yang ketiga kali ini Yesus disuruh pamer loh adik-adik. Pamer gimana Lause? Pamernya gini adik-adik. Kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ia mampu melakukan segala hal dan Ia dilindungi oleh Allah Bapa. Jadi kalaupun Tuhan Yesus menjatuhkan diri, Tuhan Yesus pasti diselamatkan oleh malaikat-malaikat adik-adik. Jadi di sini ya Tuhan Yesus bisa saja loh kalau mau pamer. Tapi apakah Tuhan Yesus pamer? Ternyata sekali lagi tidak loh adik-adik. Tuhan Yesus pun berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tahu bahwa Bapa di sorga sayang sama dia, tapi bukan berarti ya dia bisa lakuin apapun yang dia mau. Nah, setelah itu iblis pun menyerah. Nah, setelah 3 kali percobaan ini, Tuhan Yesus tidak tergoda loh adik-adik. Kok bisa sih Tuhan Yesus tidak tergoda? Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan Yesus tetap fokus. Ia tetap fokus kepada kepentingan Bapa, bukan kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini itu fokusnya itu sama seperti mungkin ada satu permainan yang mungkin kita bisa coba yuk adik-adik, kita main ya. Lause kasih permainan ini, permainan menjadi patung. Permainan apa adik-adik? Permainan menjadi patung. Nah, cara mainnya gampang kok adik-adik. Jadi nanti Lause akan putarkan satu lagu. Nanti setelah lagunya berhenti, maka kita juga berhenti bergerak ya adik-adik. Sekali lagi, jadi nanti Lause akan putarkan suatu lagu. Nah, nanti mungkin adik-adik mau sambil nari, mau bergerak, bebas. Tapi kalau lagunya udah berhenti, maka kita juga berhenti bergerak. Kita coba ya adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah. Ayo, siapa yang masih bergerak? Ingat, kalau lagunya berhenti, kita berhenti. Kita coba lagi yuk permainannya. Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hati. Ya, pinter. Nah, begitu permainannya adik-adik. Susah nggak? Nah, ya mungkin susah kali ya kalau kita masih baru-baru tadi pertama baru coba. Nah, tapi setelah mungkin tadi percobaan kedua, nggak susah kan adik-adik? Kenapa? Karena kita ingat perintahnya. Kalau lagunya berhenti, kita berhenti. Nah, itu juga sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus mampu melawan godaan iblis. Kenapa? Karena ia ingat kalau dirinya bersama dengan Allah Bapa. Nah, jadi adik-adik, maukah kita untuk belajar kalau
kita itu bersama dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya Lause? Caranya gampang kok. Mungkin kita bisa mulai untuk hidup jujur, belajar untuk taat, belajar untuk hidup benar. Sekali lagi ya, kita bisa mulai dengan cara hidup jujur, belajar taat, dan belajar hidup benar. Nah, jadi adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk bisa hidup jujur, untuk hidup taat, dan juga hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Lause yakin firman Tuhan yang barusan kita dengar membawa kita semakin mau mengasihi Tuhan lewat membaca, menghafal ayat, dan hidup di dalam ketaatan. Amin. Nah, hari ini kita juga mau kerjakan aktivitas yang bisa kita lihat di gambar sebelah ini. Yuk kita lihat. Lause juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia mengerjakan, menggambar, mewarnai, atau mengerjakan dan serta menghafal ayat. Tapi sebelumnya juga kita mau lihat beberapa hasil karya teman-teman kita yang juga sudah melakukannya dan mengerjakannya. Yuk kita mau lihat sebentar. Gampang kan? Lause yakin semua kita pasti bisa membuatnya. Yuk kirimkan, kerjakan, dan kiranya sekali lagi tangan kasih setia Tuhan terus menopang kehidupan kita. Hari ini juga kita mau berikan persembahan. Kita bisa berikan kepada papa mama yang nanti kalau papa mama ke gereja bisa bawa, atau kalian sendiri bisa datang ke gereja dan memberikan persembahannya. Lause tunggu ya kehadirannya di minggu ini. Kiranya sekali lagi kita mau rayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, hari ini kita juga mau berikan persembahan. Linknya ada di sana. Kita mau berikan bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih cinta kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik. Amin. Yuk kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan akhirnya sebelum kita akan pulang, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pujian, untuk firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Tolong kami, jaga pelihara kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.